Hai, kita ketemu di channel NBC HTN, channel tentang hal tabu dan hal unik. Dan kali ini tentang negara Pakistan. Oke, kita mulai. Negara Pakistan terletak di Asia Selatan ya, dan secara resmi itu dikenal sebagai Republik Islam Pakistan. Dengan garis pantainya sepanjang 1046 km. Pakistan berbatasan dengan Laut Arab dan Teluk Oman di selatan, serta Afghanistan dan Iran di barat, India di timur, dan Tiongkok di timur laut. Nah, meskipun Tajikistan berada dekat dengan Pakistan, namun keduanya terpisah oleh daratan yang sempit ya, yang disebut Koridor Wakhan. Memiliki letak yang strategis atau lokasi yang strategis karena berada di antara daerah-daerah penting di Asia Selatan, bahkan itu di Asia Tengah dan Timur Tengah ya, yang membuat negara ini memiliki peran yang penting dalam kawasan tersebut. Oke, kemudian mengenai tentang arti dari kata Pakistan sendiri itu berasal dari bahasa Urdu ya dan Persia, yang artinya itu tanah yang murni. Nah, kemudian negara Pakistan ini memiliki warisan sejarah, tradisi, budaya yang pastinya bisa dibilang kaya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Pakistan memiliki beberapa hal yang dianggap tabu dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari di masyarakatnya. Dan berikut ini adalah beberapa hal yang dianggap tabu di Pakistan yang NBC HTN atau hal tabu nih rangkum. Oke, yang pertama, wanita berbelanja harus ditemani sama keluarganya. Jadi dalam agama Islam ya, kita ketahui wanita dimuliakan dan harus dilindungi sepanjang waktu. Oleh karena itu, wanita yang akan berbelanja di Pakistan harus ditemani oleh anggota keluarganya, terutama oleh muhrim seperti suaminya, ayahnya, atau mungkin saudara laki-lakinya. Aturan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi wanita dari tindakan buruk dari orang lain ya yang ingin bertindak jahat kepadanya. Dan aturan ini untuk melindungi wanita bila terjadi sesuatu hal lainnya yang tidak diinginkan di luar sana ya. Jadi pada era modern seperti ini sulit bagi wanita untuk selalu bepergian ditemani oleh muhrim karena kesibukan keluarganya dan jarak yang biasanya terpisah ya, karena harus menempuh hidup jauh dari keluarga karena mungkin lagi kuliah, lagi bekerja atau hal lainnya. Sehingga aturan ini tidak sepenuhnya bisa dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Akan tetapi aturan ini tetap dianggap wajib selama bulan Ramadan. Dan aturan ini diperkuat dari dikeluarkannya fatwa ulama Pakistan, yaitu di distrik Karak ya, di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, melalui Maulana Mir Sakim, bahwa perempuan dilarang keluar berbelanja tanpa keluarga ya, seperti ayahnya, suaminya, atau laki-laki muhrim lainnya seperti saudaranya. Jadi wanita berbelanja sendiri dianggap menebar aurat dan dianggap vulgar, sehingga dapat mengganggu para lelaki yang tengah berpuasa. Aturan ini masih dijalani dengan baik karena wanita Pakistan agak takut untuk melanggarnya karena adanya hukuman yang diterapkan, yaitu wanita yang melanggar akan dipenjara, dan aturan ini berlaku sepanjang bulan Ramadan di Pakistan. Walaupun aturan ini terasa berat ya bagi mereka, akan tetapi para wanita berusaha tidak melanggarnya karena memang sudah termasuk aturan agama dan juga untuk menghindari terkena masalah hukum yang sudah saya terangkan tadi. Yang kedua, Pakistan menetapkan aturan total pada bisnis sisa. Jadi pemerintah Pakistan itu melarang total ya penggunaan komersial sisa untuk melindungi kesehatan pemuda negaranya. Aturan ini berlaku bagi penjualan barang, yaitu barang tembakau di toko, di kafe, di pasar, serta pelarangan total pembukaan pusat sisa ya dan kafe di hotel-hotel atau di tempat umum, sementara penjualannya juga dilarang di pasar. Larangan ini merujuk pada aturan pemerintah setempat melalui Kementerian Kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Pakistan, yaitu sesuai dengan peraturan larangan merokok dan perlindungan kesehatan non-perokok tahun 2002 lalu. Oke, yang ketiga, pergaulan sesama jenis yang menyimpang.
Jadi pergaulan sesama jenis yang aneh atau menyimpang dianggap tabu di Pakistan, dan tindakan homoseksual atau sejenisnya dalam LGBT dilarang oleh hukum setempat di Pakistan. Oleh karena itu, orang-orang Pakistan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat menimbulkan kesan terkait ya dengan orientasi seksual yang menyimpang. Walaupun sebenarnya mereka mungkin normal ya, tapi mereka berusaha menghindarinya. Dalam artian mungkin maksudnya dia normal, tapi kan ada biasanya kalau di negara kita tuh ada yang biasanya tuh bercandaan ya tentang LGBT di tempat umum. Nah, kalau di Pakistan hal itu betul-betul dihindari oleh orang di sana. Maka dari itu, mereka terkadang menghindari hal-hal yang dapat membuat orang itu berpikir negatif, seperti berkumpul atau bahkan duduk berdua berdekatan ya di tempat umum walaupun sesama jenis. Nah, kalau di negara kita kan cewek dengan cewek, cowok dengan cowok berduaan di di pojokan taman itu masih sering kita lihat ya, dan itu hal yang biasa selama mereka tidak pegangan tangan. Oke, yang keempat, dilarang adanya makanan non-halal. Jadi makanan non-halal seperti daging babi tidak tersedia di Pakistan karena mayoritas penduduknya itu beragama Islam dan tidak mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Yang kelima, minuman beralkohol. Jadi mengkonsumsi minuman beralkohol itu dianggap melanggar aturan agama di Pakistan. Alkohol dilarang dijual secara bebas dan hanya tersedia di beberapa hotel dan bar tertentu ya yang memiliki izin khusus. Yang keenam, hal tabu untuk pakaian yang minim. Jadi pakaian minim atau terbuka seperti pakaian berenang atau pakaian yang terlalu ketat sebaiknya tidak digunakan saat berkunjung di Pakistan, karena dianggap tidak sopan dan melanggar norma sosial masyarakat setempat ya. Jadi sebaiknya gunakan pakaian yang menutupi tubuh dengan baik ya, seperti pakaian longgar atau yang agak panjang, dan begitulah cara berpakaian di Pakistan secara umum. Oke, yang ketujuh, menunjukkan cinta secara terbuka. Jadi di Pakistan itu menunjukkan kasih sayang secara terbuka dianggap sebagai perilaku yang tidak sopan ya, dan tidak pantas untuk dilakukan di depan umum. Bahkan pasangan sah pun yang menunjukkan rasa sayang secara terbuka itu katanya bisa dianggap sebagai orang yang tidak senonoh dan melanggar norma sosial. Jadi walaupun sudah menikah, jangan sekali-kali berciuman, berpelukan sangat romantis di depan umum ya. Yang kedelapan, transgender pria itu tidak diakui keluarganya bahkan kaumnya. Jadi transgender pria di Pakistan seringkali tidak diakui ya, atau dijauhi oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya, sehingga mereka itu dapat dikatakan menghadapi isolasi yang mendalam. Di negara yang mayoritas konservatif ini, gender dan seksualitas masih dipandang dengan keyakinan yang kaku. Jadi orang transgender itu dianggap sebagai orang yang tidak berguna dan diabaikan. Meskipun demikian, perempuan transgender lebih diterima dalam masyarakat ya, karena adanya tradisi budaya yang mengakui keberadaan mereka. Jadi perempuan transgender itu telah berhasil menemukan tempat mereka ya dalam budaya Pakistan melalui tradisi yang namanya itu Khawaja Sirah, yang pada awalnya tradisi ini merujuk pada kasim laki-laki yang bekerja di kerajaan Mughal ya di Asia Selatan pada ratusan tahun yang lalu. Namun saat ini istilah tersebut digunakan untuk orang yang lahir sebagai laki-laki dan mengidentifikasi dirinya itu sebagai perempuan. Jadi budaya Khawaja Sirah juga memiliki sistem pendukung tradisional yang disebut guru, yaitu tokoh terkemuka yang memimpin orang lain. Namun, tidak ada ruang dalam budaya yang melingkupinya untuk orang yang terlahir sebagai perempuan dan mengidentifikasi dirinya itu sebagai laki-laki. Jadi, orang-orang transgender itu masih berjuang untuk mendapatkan perlindungan hak mereka agar setara dengan warga negara Pakistan lainnya. Dan itulah update tentang transgender di Pakistan yang kami dapatkan ya pada saat video ini dibuat. Jika ada informasi terbaru yang Anda tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang kesembilan, larangan merayakan Hari Valentine di Pakistan. Jadi katanya pada tahun 2016, Presiden Mamnoon Hussain melarang seluruh masyarakat Pakistan untuk merayakan Hari Valentine karena tidak memiliki hubungan dengan kebudayaan, agama negara,
tradisi, dan dalam implementasinya itu mulai tahun 2017 Pakistan melarang semua bentuk perayaan Hari Valentine, termasuk penjualan benda-benda yang terkait dengan hari Valentine. Yang ke-10, hal tabu dalam tradisi perjodohan dan kawin paksa di Pakistan. Jadi pernikahan paksa atau perjodohan masih merupakan masalah yang menyentuh di masyarakat Pakistan. Meskipun perjodohan bukan hal yang asing ya dalam budaya Asia Selatan, namun beberapa di antaranya dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak individu atau orang yang akan dijodohkan atau dipaksa untuk menikah. Biasanya, seorang gadis sudah diatur untuk menikah sejak lahir. Jadi ketika ia tumbuh dewasa, ia tidak memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar keluarga bisa menjaga kehormatan mereka dan menghindari penilaian negatif dari masyarakat sekitar ya. Jadi beberapa gadis juga menikah muda karena keluarga calon suami tidak mengharapkan mahar yang besar. Namun konsep ini sangat terstigmatisasi karena banyak wanita yang akan dilecehkan atau dipaksa untuk tetap patuh ya, sementara mereka itu tidak dihargai. Namun dalam beberapa kasus, pria juga dapat menerima konsekuensi yang sama jika menolak untuk menikahi seseorang yang dipaksa itu. Jadi pernikahan cinta sangat jarang terjadi di Pakistan ya, sehingga siapapun yang memilih untuk menikah karena cinta dianggap sebagai aib dalam keluarga. Bahkan keluarga-keluarga yang tidak setuju dengan pernikahan paksa malah terpaksa harus menerima aturan tersebut karena alasan finansial dan kehormatan. Nah, dalam hal ini sungguh beruntung bagi mereka yang dijodohkan dan ternyata mereka saling cinta ya. Oke, yang ke-11, kesulitan dalam menjual dan membeli pakaian dalam wanita, utamanya bra di Pakistan. Dalam hal ini mencari atau membeli pakaian dalam seperti bra atau ya yang di dada itu di negara Pakistan itu sangatlah sulit ya. Toko yang menjual pakaian dalam wanita dijaga ketat oleh petugas keamanan. Jangankan membeli, membicarakan soal pakaian dalam wanita di Pakistan itu adalah hal yang tabu. Promosi pakaian dalam di Pakistan biasanya dilakukan secara lisan dan yang paling mudah adalah di pasar namanya itu Pasar Mina Karachi. Jadi beberapa iklan pakaian dalam muncul di majalah-majalah wanita juga ya. Namun itu tidak terlalu terang-terangan. Dan saat ini iklan pakaian dalam lebih banyak beredar di media digital. Nah, namun disayangkan beberapa orang masih menganggap iklan di media sosial sebagai hal yang vulgar. Kesulitan dalam memasarkan bra di Pakistan ditambah lagi dengan aturan etalase toko yang tidak boleh transparan ya. Itu menjadikan penjualan dan pembelian bra di Pakistan itu semakin sulit. Bahkan toko-toko yang menjual pakaian dalam itu juga tidak bisa atau tidak boleh menampilkan plang ya atau identitas dengan jelas bahwa toko tersebut itu menjual pakaian dalam. Jadi kayak sembunyi-sembunyi nih menjualnya. Dan di beberapa pusat perbelanjaan yang menyediakan toko pakaian dalam wanita, toko-toko tersebut hanya dikunjungi oleh orang-orang tertentu saja ya, seperti wisatawan asing dan orang Pakistan yang sudah menganggap hal ini bukan tabu lagi. Akan tetapi, orang Pakistan itu lebih banyak yang malu-malu untuk membeli bra ya atau pakaian dalam, bahkan tidak ingin ketahuan orang lain. Karena tabunya membicarakan dan membeli pakaian dalam seperti bra di Pakistan, pengusaha bisnis di sana itu butuh proses yang cukup panjang demi menjadikan masyarakat itu dapat membeli pakaian dalam dan bukan lagi dianggap menjadi hal yang tabu di Pakistan. Dan hal tabu ini yakin akan tiba masanya menjadi hal yang biasa ya di sana, karena pakaian dalam adalah kebutuhan pokok manusia di zaman sekarang ini. Dan kita ketahui juga kalau di zaman sekarang ini sudah ada all shop. Jadi mungkin update-nya orang-orang di Pakistan itu sudah ramai membeli pakaian dalam melalui platform all shop. Yang ke-12, tentang wanita Pakistan berkencan lewat aplikasi. Jadi di Pakistan katanya mencari pasangan secara langsung itu dianggap sebagai hal yang tabu ya, dan dianggap sebagai aib oleh keluarga. Hal ini disebabkan oleh adanya tradisi kawin paksa itu yang sudah saya terangkan tadi ya, atau perjodohan di Pakistan. Namun karena India memimpin pasar kencan online di Asia Selatan,
Jadinya Pakistan perlahan-lahan mulai mengikuti tren ini karena India adalah negara tetangga Pakistan dan memiliki hubungan suku bangsa yang sama. Bagi yang belum tahu, Pakistan sebenarnya dengan India itu satu kawasan ya, dan terpisah negara karena kolonialisme ya. Jadi dipeta-petakan sama penjajahan dulu ya, Pakistan, India, bahkan Pakistan itu dibagi dua kembali menjadi Bangladesh. Sebuah studi yang dilakukan oleh jurnal kajian komunikasi menemukan bahwa sebagian besar pengguna Tinder di Pakistan itu berasal dari kota-kota besar seperti Islamabad, Karachi, Lahore, dan umumnya berusia antara 18 hingga 40 tahun ya. Karena sulit untuk berkencan secara langsung dalam budaya Pakistan, aplikasi kencan memberikan kesempatan bagi wanita dan pria muda untuk berkenalan dan berkencan secara diam-diam karena mereka menyadari bahwa hal ini masih dianggap salah atau tabu di Pakistan. Oke, selanjutnya di poin ke-13. Boleh kawin lari dan bercerai di suku Kalas. Nah, ini salah satu hal tabu atau hal unik di Pakistan ya, bahwa suku Kalas adalah suku yang memiliki tradisi cukup berbeda dengan daerah lainnya di Pakistan. Bahkan terbilang unik dan menepis tabu. Jadi di suku Kalas itu perempuan tidak disalahkan jika ingin kawin lari dan bercerai. Tradisi kawin lari sudah ada di suku Kalas sejak generasi ke generasi. Meskipun begitu, ada batasan yang harus diikuti, seperti pernikahan disarankan dengan orang yang memiliki agama yang sama ya. Di sisi lain, perempuan Kalas yang menikah dengan anggota suku Kalas itu diberikan kebebasan untuk bercerai, meskipun harus memberikan mas kawin ya. Jadi calon suami kedua harus memberikan uang tunai dan hadiah kepada suami pertamanya sebelum menikahi perempuan yang telah bercerai gitu. Dan hadiah tersebut itu harus 2 kali lipat dari besarnya mahar yang diserahkan suami pertamanya. Selain tradisi tersebut, adapun tradisi paling tabu di suku Kalas, tapi dikabarkan telah dihentikan, yakni tradisi diperbolehkannya pemuda melakukan hubungan intim dengan wanita yang disukainya, bahkan dengan wanita yang masih memiliki suami. Yang penting sama-sama mau. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan manusia zaman sekarang sudah lebih mengetahui hal-hal tabu yang seharusnya sudah tidak pantas di zaman sekarang ini, sehingga tradisi yang sudah saya terangkan tadi itu di suku Kalas ya, diklaim sudah dihentikan karena sebutan dan publisitas yang ada di dunia ini yang sungguh memandang suku Kalas itu sebagai suku yang sangat negatif karena adanya praktek tradisi yang tabu yang dilakukan di sana. Bahkan dianggap sebagai hal yang sangat tidak pantas ya, dan tidak sesuai dengan norma apapun yang berlaku, apalagi di Pakistan itu mayoritas agamanya adalah agama Islam. Jadi pemerintah Pakistan dikabarkan sudah mulai berusaha mengintegrasikan suku Kalas dengan budaya mainstream Pakistan yang lainnya yang lebih bisa diterima di zaman sekarang ini. Oke, di poin ke-14, jangan asal foto di Pakistan. Jadi di Pakistan itu ada beberapa aturan dan larangan terkait dengan fotografi ya. Misalnya tidak diperbolehkan mengambil foto di depan bangunan pemerintahan atau bangunan militer. Dan juga tidak diperbolehkan mengambil foto keluarga di bandara ya sebelum naik pesawat. Dimana kalau misalnya kayak di Thailand itu bisa, karena saya pernah melakukannya, tidak dilarang, bahkan saya dipoto sama orang yang ada di situ, orang Thailand. Jadi yang melanggar ini akan mendapatkan denda ya apabila melakukan foto-fotoan di depan bangunan pemerintahan atau bangunan-bangunan dan peralatan militer yang tidak diperbolehkan. Oke, meskipun masih banyak hal tabu dan aturan lainnya di Pakistan, tapi untuk mempersingkat durasi video, maka saya cukupkan sampai di sini dulu. Bagi Anda yang mengetahui hal tabu lainnya atau ingin mengupdate perkembangan hal tabu yang sudah kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video hal tabu lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di hal tabu nih lainnya.